Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulullah ba'da amma ba'd. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selalu kita bersyukur kepada Allah atas segala limpah nikmat yang Allah berikan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pernah kita jelaskan sebelumnya bahwa kita sebagai manusia adalah hamba Allah yang paling mulia dari sekian hamba yang ada Allah ciptakan. Walaqad karamna bani Adam, Allah katakan, kami telah muliakan anak Adam. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia ini dia mulia ketika betul-betul dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun dalam segala pokok urusan masalah dalam kehidupan dunianya, semua dia larikan ke Allah, dia bertawakal kepada Allah, dia gantungkan semua urusannya kepada Allah. Sampai dalam hal minta pertolongan pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, di antara bentuk kesyirikan yang diingatkan oleh Rasulullah jangan sampai kita lakukan adalah minta tolong, minta perlindungan kepada jin. Kita sudah jelaskan kemarin bahwa minta pertolongan ini ada dua. Pertama, minta pertolongan kepada Allah, ini jelas, dan itu bagian dari ibadah dan itu konsekuensi dari tauhid kita ke Allah. Yang kedua, minta tolong kepada, minta perlindungan kepada selain Allah, isti'adzah kepada selain Allah dibagi dua. Yang pertama yang dibolehkan, yaitu kita minta tolong, minta perlindungan kepada manusia yang dia hidup dan dia mampu untuk memberikan perlindungan. Misalnya kita minta tolong kepada polisi misalnya, itu boleh. Tapi ada yang minta tolong yang enggak dibolehkan kepada selain Allah, yaitu minta perlindungan kepada orang hidup dan dia tidak mampu untuk melakukan itu, dan kita minta tolong perlindungan kepadanya, tidak boleh. Atau kita minta tolong kepada Ustaz itu ada bencana, mau datang, mau gempa, kita minta tolong, Ustaz tolong saya, tidak boleh, karena tidak mampu. Atau kita minta perlindungan kepada jin, ini tidak dibolehkan juga. Dan ini yang paling banyak. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka daripada itu kita minta perlindungan, minta pertolongan hanya kepada Allah. Allah katakan dalam satu ayat, wa imma yanzaghannaka minasyaitan nazghun fasta'idz billah innahu huwas samiul alim. Kalau ternyata kamu diganggu sama setan, maka mintakanlah pertolongan kepada Allah. Innahu huwas samiul alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan lagi Maha mengetahui. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan, aku minta perlindungan, minta pertolongan kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah, enggak dibolehkan. Intinya kita minta perlindungan kepada jin. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Al-Jin surat 72 ayat 6. Apa Allah katakan? Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazadahum rahaqa. Sesungguhnya sekelompok laki-laki dari golongan manusia, mereka minta pertolongan kepada golongan jin. Dan tidak ada yang ditambah kecuali membuat mereka tambah takut, tambah berdosa, dan jin tadi tambah bangga. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini mengisahkan tentang bahwa dulu ketika para jin mereka sudah masuk Islam, mengakui risalah Nabi, maka mereka datang ke Nabi, ya Rasulullah, bahwa dulu banyak manusia ini minta tolong ke kami, minta perlindungan kepada kami. Kalau nanti mereka masuk satu lembah sehingga mereka takut, mereka mengatakan na'udzu bi sayyidi ahli hadzal wadi. Kami minta perlindungan kepada pemimpin yang menguasai lembah ini. Jadi dulu di padang pasir ada lembah-lembah Bapak Ibu. Sehingga ketika mereka datang ke lembah tadi, mereka minta perlindungan. Wahai kepada penghuni tempat ini, kepada pemimpin tempat ini, jangan ganggu kami. Sehingga malam itu mereka istirahat di situ dan jin, ketua jin pun mengumpulkan anggotanya, dia mengatakan jangan ganggu manusia karena mereka sudah minta perlindungan ke saya, maka jangan ganggu. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini membuat jin tadi dalam tafsir para ulama mengatakan yaitu tughyanan wa takabburan. Mereka makin menjadi-jadi dan mereka berbangga-bangga. Itulah jin. Maka ini banyak terjadi kadang di antara kita. Maka Bapak Ibu, kalau dilarikan ke konteks kita di Indonesia,
Mungkin masih ada di antara kita ketika misalnya masuk satu daerah kita izin ya Pak, ya kan? Ada enggak Bapak Ibu yang masih kayak gitu? Kalau daerah-daerah Jawa sana mereka bilang begini, Mbah mohon izin kami mau lewat jangan diganggu. Syirik gak boleh ini. Atau kita mau lewat di satu tempat, mau lewat di satu jembatan, kita bawa mobil, klakson itu tidak boleh juga itu. Kenapa? Berarti dia minta perlindungan kepada jin. Dia takut kalau lewat di tempat itu nanti kebalik mobil dia. Syirik, tidak boleh begitu. Maka jamaah yang dimuliakan Allah harus diluruskan keyakinan kita. Makanya ada kisah. Saya pun pernah merasakan itu. Ketika saya ngaji di satu tempat yang itu agak pelosok, dibilang sama jamaah Ustaz, nanti kalau saya lewat di simpang itu Ustaz klakson. Tidak ada klakson. Klakson itu kalau memang kita khawatir ada orang lewat kita tabrak. Tapi kalau jin dia udah tahu saya lewat ngapain dia di situ. Kalau nggak diklakson nanti mobil kita mesinnya mati. Nggak ada. Bapak nggak yakin dengan pertolongan Allah dan sudah menjadi keyakinan begitu di situ akhirnya diganggu sama jin. Karena jin bisa mengganggu kita jemaah. Makanya orang-orang Arab jahiliyah ketika mereka belum bertauhid, ketika mereka melewati lubang, jadi mereka minta perlindungan dan hukumnya nggak boleh setelah Islam datang. Karena kalau mereka tidak minta perlindungan, nanti jin itu bisa membuat mereka gila, bahkan mereka bisa lumpuh. Memang terjadi, kan bisa saja jin mengganggu Bapak Ibu kan, bisa jadi. Makanya dalam Islam dianjurkan bagaimana cara biar bisa kita berlindung dari itu semua dan hanya minta perlindungan ke Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu sekalian, kalau kita urut-urutkan sebagaimana dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kalau kita urutkan sejak awal, yang pertama adalah semenjak kita keluar rumah. Ketika kita keluar rumah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadisnya, siapa yang dia keluar rumah kata Rasulullah, idza kharaja rajulun min baitihi faqala la ilaha bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Qala yuqalu hina idzin hudita wa kufita wa wukita fatatanaha lahu asyayatin fa yaqulu lahu syaitan akhra kaifa laka birajul qad hudiya wa kufiya wa wukiya. Jadi jemaah yang pertama kami ingatkan bahwa urutan-urutannya ketika kita keluar rumah, lalu kata Nabi siapa yang dia keluar dari rumahnya dan dia mengatakan Bismillah dengan nama Allah, tawakkaltu 'ala Allah, aku berlindung, aku bertawakal kepada Allah. La haula wa la quwwata illa billah, tidak ada daya upaya kecuali dari Allah. Ketika Bapak Ibu baca Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah, maka dikatakan kepada Bapak Ibu ketika itu datang malaikat dan malaikat mengatakan kepada Bapak Ibu, Budita wa ufita wa kita. Bapak Ibu diberikan petunjuk, Bapak Ibu dicukupkan, Bapak Ibu dijaga ketika keluar rumah. Dan setan datang karena memang ketika kita keluar rumah, setan langsung datang menghubungi kita Bapak Ibu. Ibarat gula datang semut. Ketika Bapak Ibu Bismillah tawakal, Bapak Ibu baca keluar rumah dari rumah, maka setan yang mulai merapat tidak jadi. Dan kawannya yang lain mau datang lagi merapat, setan yang nggak jadi bilang jangan dikaji, tidak bisa. Kenapa? Karena dia sudah baca Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Bagaimana kamu mengganggu dia sementara dia sudah diberi petunjuk, dia dicukupkan dan dia dijaga. Bapak Ibu keluar rumah mau ngapain? Mesti mau dapat petunjuk kan? Ada yang kurang mau cari sesuatu. Habis itu ada yang kurang mau dicukupkan. Kemudian di luar ini kita nggak tahu, mesti pengen kita dijaga kan? Tidak ada penjagaan terbaik kecuali penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan modal Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Kemudian Bapak Ibu, kalau kita tambah lebih baik dalam hadis Ummu Salamah, apa kata beliau? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumah saya, setiap keluar dari rumah saya, Nabi melihat ke langit dan Nabi membaca Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzal aw azlim aw uzlam aw ajhal aw yujhal alayya. Ya Allah, sambil melihat langit, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari aku sesat disesatkan, dari aku tergelincir digelincirkan, dari aku zalim dan dizalimi orang, dari aku bodoh dan dibodoh-bodohi orang. Jadi Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, itu Allah jaga dari empat itu. Ketika keluar ditambah dengan doa tadi. Lalu Bapak Ibu naik kendaraan. Ketika naik kendaraan, pertama kaki kita menginjak mobil atau menginjak Honda atau angkot, Bismillah baca. Kemudian duduk, Alhamdulillah.
kemudian baca subhanalladzi sakharana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maha suci Allah yang alladzi sakharana hada, yang menundukkan kendaraan ini untuk kami, yang sebelumnya kami tidak bisa menundukkannya, dan kepadanya kami akan kembali. Jadi Bapak Ibu ketika duduk di atas kendaraan tadi, baca itu subhanalladzi sakharana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bapak Ibu pun berjalan sampailah ke satu tempat, dan Bapak Ibu tidak tahu di tempat itu banyak jinnakah, banyak binatang yang berbisa kah, atau hal-hal yang merusak, yang mengganggu. Maka kata Nabi SAW, Bapak Ibu, dalam salah satu hadis, apa kata Nabi? Barang siapa yang dia man nazala manzilan summa qala a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzili zalik. Kata Nabi SAW, siapa yang dia mendatangi satu tempat, lalu ketika itu dia membaca doa a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari semua keburukan yang diciptakan Allah. Lam yadurruhu syai', maka tidak ada satupun yang bisa memberikan mudarat kepadanya sampai dia meninggalkan tempat itu. Bapak Ibu, ketika kita datang ke suatu daerah, di kampung, di hutan, atau tempat-tempat yang angker, yang banyak didengar pertanyaan, di situ ada ini, ada itu, segala macam, baca doa ini, maka nggak ada satupun yang bisa mengganggu Bapak Ibu. Maka daripada itu, kalau kita tahu bagaimana Islam ini dengan secara sempurna, maka Bapak Ibu nggak akan pakai jimat, buang jimat itu semua. Karena itu kesyirikan, hapus nanti pahala Bapak Ibu. Sholat tapi syirik juga, buang itu semua, tidak ada guna. Dan kita sudah lama ngaji di musola Al-Hidayahnya ada 3 kali sehari pengajian, subuh, zuhur, maghrib, subuh, zuhur, maghrib. Maka daripada itu, mari betul-betul kita beragama sebagaimana Allah katakan, udkhulu fis silmi kafah, masuklah dalam Islam secara keseluruhan. Mudah-mudahan Allah jaga selalu kita sejak keluar rumah, di kendaraan, sampai kita menuju satu tempat yang kita inginkan dan tidak ada mara bahaya yang menimpa kita. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.